dari pengalaman negara-negara lain, setelah kebijakan privatisasi, liberalisasi, penjualan aset listrik, perusahaan listrik, itu di negara-negara yang sudah mengalami ini, sesuai paparan dari Profesor David Hall, sesuai paparan dari Dr. Lois Coral, itu listriknya kemudian menjulang, lepas kendali dari negara, negara tidak bisa mengontrol lagi. Waktu tahun 2007 itu saya mengikuti, mendampingi teman-teman Serikat Pekerja Napokor, itu 3 kali lipat saat itu, langsung pada awalnya itu, karena nggak ada subsidi di sana. Itu di Filipina. Kemudian di Kamerun tahun 1999 sampai 2000, pada saat peak load, pada saat beban puncak, listriknya langsung meningkat antara 10 sampai 15 kali lipat. Itu yang di Kamerun. Mengapa? Karena pada saat peak load atau beban puncak, ini atau yang terjadi antara jam 5 sampai jam 10 malam, itu peak load, orang dari kantor pulang langsung menyalakan lampu, menyalakan heater, menyalakan AC, dan sebagainya, sehingga antara jam 5 dan 10 itu bebannya itu langsung naik. Seperti contoh Jawa Bali. Jawa Bali ini pada saat beban biasa siang hari, itu ya hanya sekitar 20 sampai 23 ribu megawatt. Tetapi pada saat beban puncak, kalau dulu sebelum COVID itu bisa sampai 30 ribu, sekarang ini paling tidak 27 ribu, 28 ribu megawatt tiap sore itu. Nah, itu yang terjadi di Kamerun juga begitu, sore ini mestinya 27 ribu megawatt, ternyata karena sudah dikuasai oleh non-Kamerun, saat itu perusahaan bukan non-PLN-nya Kamerun, atau perusahaan swasta, ya asing terutama, itu dipermainkan oleh mereka. Dibutuhkan 27 ribu megawatt, 28 ribu megawatt, kemudian pembangkit-pembangkit tadi main-main, pura-pura jebol gubernurnya, pura-pura jebol turbinnya, pura-pura jebol boilernya, yang PLTU, sehingga dibutuhkan 27 ribu mega, yang dihidupkan cuma 15 ribu mega. Inilah kemudian terjadi karena apa? Di tender, listrik ini kan di tender. Kalau di Jawa Bali, tendernya kan di P2B, Pusat Pengatur Beban, atau P2B di Cinere sana, di Gandul sana itu, yang gedung miring itu. Nah, di tender, kemudian, ya kalau namanya tender, ya siapa yang kuat, dia yang menang. Akhirnya melonjaklah antara 10 sampai 15 kali lipat. Itu yang terjadi di Kamerun. Ya, jadi saya pun meyakini ini. Nah, sekarang begini masalahnya. Mengapa listrik di Indonesia masih relatif stabil? Nah, itu pertanyaannya. Karena di Indonesia ini ya, yang listrik itu kan dominasinya kan di Jawa Bali. Jadi kalau kita ngomongin listrik, kita ngomongin PLN, itu sebenarnya di Jawa Bali ini yang dominan. Yang dominan Jawa Bali. Kalau Jawa Balinya itu kemudian bagus, running well, tarifnya juga terjangkau, seluruh Indonesia sama. Tapi begitu Jawa Bali nanti kemudian rontok, ya, kemudian tidak ada lagi subsidi, Jawa Bali melonjak, luar Jawa tidak ada cross subsidi, akhirnya luar Jawa pun ikut-ikutan. Jadi kuncinya Jawa Bali. Jadi kembali ke tadi itu, mengapa PLN kemudian kelistrikan di Indonesia ini masih stabil? Ya karena kemudian ditutup dengan subsidi. Jadi seperti 2020 kemarin, itu kan di dalam laporan PLN itu kan berhasil menjual sekitar berapa ya? 230 tetrawatt hour, ya, 230 tetrawatt hours. Lah, 230 tetrawatt hours ini biaya produksinya berapa? Operating cost-nya berapa? Operating cost-nya ini kemudian kita merujuk pada statement Lois Coral pada sidang MK 2010, dia mengatakan, oh iya saat ini biaya produksi kelistrikan di Filipina itu sudah
sekitar 3.000 rupiah per kWh biaya produksinya. Nah, kita refer saja pada statement si Lois Toral ini, 3.000 rupiah per kWh. Kalau 230 kali 3 berarti kan 690 triliun. 690 triliun. Mestinya sudah seperti itu biaya produksinya. Nah, kemudian di laporan keuangan PLN 220 itu ditarik dari masyarakat itu cuma 300 triliun. Selebihnya subsidi. Kalau PLN dan pemerintah ini mau jujur, sebenarnya subsidinya ya 690 kurangi 300. Berapa itu? Sudah 300 triliun lebih. Kalau mau jujur. Dan di Repelita Online tanggal 8 November 2020, itu Kementerian Keuangan memang sudah mengumumkan ini PLN harus disubsidi paling tidak 200,8 triliun. Ada itu di Repelita Online itu, 8 November itu. Cek aja itu. Itu ya. Tetapi kemudian tiba-tiba tanggal 24 April 2021, PLN membuat laporan resmi katanya untung 5,9 triliun. Nah, ini kan terjadi suatu kesimpang siuran ini. Siapa yang benar? Yang benar PLN atau Kementerian Keuangan? Kan gitu. Atau Repelita Online yang salah cetak? Kan gitu. Tetapi kalau dari logika privatisasi, memang setelah diprivatisasi ini listrik itu karena tidak dikuasai oleh pemerintah memang melonjak. Memang melonjak. Ya bukan karena saya orang PLN terus kemudian bela-bela harus. Ya PLN itu kan dulu, sekarang ini kan sudah orang swasta. Bayar listrik pun kan sama, nggak diberikan keistimewaan, pensiunan PLN lebih murah, nggak, sama dengan masyarakat. Nah, sebagai masyarakat biasa pun kami kan memiliki hak konstitusi. Ya bahwa listrik pada saat tidak dikontrol oleh negara memang kemudian melambung tinggi. Itu sudah di sidang MK itu seperti itu. Begitu terjadi unbundling, ya pemecah-mecahan terutama secara vertikal, listrik akan langsung melonjak. Itu yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya, undang-undang ini pun, jadi karena naskah akademiknya seperti yang saya sampaikan tadi, the white paper, kebijakan restrukturisasi sektor ketenaga listrikan tahun 1998, tepatnya 25 Agustus 1998, ya itu naskah kebijakannya itu di situ. Ya bahwa Jawa Bali ini harus di-unbundling, diliberalisasi, luar Jawa serahkan ke Pemda, itu maunya apa? Pemerintah itu seperti itu. Dan ini sebenarnya bukan maunya pemerintah, maunya WB, EDB dan IMF, karena kita sudah utang ke mereka saat itu. Harus seperti itu. Tidak boleh lagi melayani perusahaan pelayanan publik seperti listrik ini, PLN. Harus diprivatisasi. Nah ya. Kemudian dari situ muncul Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002. Kita dari SPPLN waktu itu ya, mempelajari ini, wah ini bahaya. Kalau grand design ini dilaksanakan, bahaya kita akan mengikuti seperti Kamerun, dan sebagainya. Waktu itu Filipina belum. Filipina karena epiranya juga sama-sama dengan kita sekitar tahun 2002. Nah, kita berontak, kita demo, kita muter ke perguruan tinggi, kemudian adakan seminar-seminar ke ITB aja sampai 5 kali, UI 3 kali, TS 3 kali, Brawijaya 3 kali, UNPAD dan sebagainya yang gede-gede ini. Kita sampaikan sosialisasi, kemudian maju ke MK, dibatalkan undang-undang itu, dibatalkan karena memang menurut penilaian Pak Jimli Asidiki CS saat itu 2003-2004 itu memang benar apa yang disampaikan David Hall saat itu ya, dan ya saat itu masih David Hall dan para ahli dari ITB, dari ITS, dari UI ya, itu menganalisa seperti itu, termasuk Bang Nursi ini waktu itu memang akan melonjak. Jadi memang ya makanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 yang namanya kelas kelistrikan ini masuk dalam kriteria pasal 3
pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Itu ideologi strategisnya seperti itu. Tetapi ini mohon maaf ya, yang bukan Islam ya, karena saya kebetulan Islam ya, ini sebagai referensi. Tapi saya rasa di agama yang lain pun pasti ada seperti yang saya katakan. Kalau di dalam Islam ya, itu ada suatu hadis yang berbunyi al-muslimuna suraka'u bisalasin fil ma'i wal kala'i wan nar was sama'un haram. Umat Islam berserikat atas 3 hal, air, ladang, dan api. Dan atas ketiganya ini diharamkan harganya, dilarang dikomersialkan, harus dipegang oleh khalifah, oleh kepala negara, oleh pemerintah. Itu hadis, itu artinya instruksi dari Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar pun, ini kalau dikuasai oleh orang per orang, swasta, maka rakyat banyak yang akan tertindas. Akan seperti itu. Nah, itu kira-kira. Makanya kami ya sangat concern, karena apa? Kami memegang data dari perencanaan, dari program, ya, naskah akademik, kemudian undang-undang kelistrikan, dibatalkan, hidup lagi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pasal-pasal unbundlingnya dibatalkan, hidup lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law, klaster kelistrikan, memuat pasal-pasal unbundling, pasal-pasal privatisasi yang sudah dibatalkan MK, dihidupkan lagi. Nah ini kan sudah kacau seperti ini. Itu makanya, nah sekarang kemudian kita merefer pada apa iya PLN telah bubar. Nanti akan kami sampaikan lah itu data-datanya. Di sini terlihat ini juga kami dapatkan saat itu ya, Pak Jiteng jelas ini jadi keynote speech-nya bahwa waktu itu pertengahan 2020 lah sudah terjadi seperti ini. Terus bagaimana tadi disampaikan oleh Bang Kahar, Menteri BUMN pasca dilantik itu pada tanggal 14 Desember ngomong di Tempo, PLN tidak boleh lagi mengoperasikan pembangkit. Kemudian diulang lagi itu di Jawa Pos 16 Mei 2020. PLN nggak boleh lagi mengoperasikan. Akhirnya apa? Akhirnya PLN ini kan juga kemudian ingin melindungi menterinya lah. Tidak serta-merta kemudian memberhentikan pembangkit-pembangkit PLN, tidak. Tapi dibikin akal-akalan oleh teman-teman ini. Aneh juga kan. Dibikin tender. Tapi tendernya tidak meliputi 4 komponen. Ini teman-teman pembangkit kan pasti tahu. Komponen pembangkit itu komponen A, komponen investasi. Komponen kedua, komponen B, komponen dari manajemen lah. Komponen 3, komponen lain adalah komponen C. Itu komponen bahan bakar. Kemudian yang keempat, komponen D, ini adalah kelengkapan daripada seperti oli dan sebagainya itu. Jadi A, B, C, D. Mestinya kalau kita konsisten tender yang fair, ya A, B, C, D ini mestinya di tender semua. Tapi kemudian di tender oleh teman-teman ini, siapa yang suka tender itu? Kan P3B berarti. Ini hanya komponen C. Kalau komponen C, komponen bahan bakar, berarti barang baru lebih efisien lah. Innova tahun 2019 dengan Innova 84 ya pasti lebih ngirit yang 2019. Kan gitu. Tapi ini tidak, ini hanya bahan bakar saja. Tapi Innova yang baru itu kan komponen investasinya masih besar. Depresiasinya masih besar. Utangnya juga masih besar, kan gitu. Jadi kalau dimasukkan, ya belum tentu itu. Tetapi ini sekali lagi karena ini indikasinya hanya akal-akalan untuk menyingkirkan pembangkit-pembangkit Indonesia Power dan PCB. Akhirnya seperti tadi itu, ya, yang terlihat di yang 500 kWh sebesar biaya operasi itu adalah Rp500 per kWh ke bawah, itu memang ya mereka itu Senhua, Wadian, Sengda, kemudian PLTU Batang, Cirebon, yang seperti itu. Inilah kemudian, ya memang kemudian
Yang PLN ini yang dibutuhkan hanya karena fungsional saja untuk menjaga peak load dan juga untuk menjaga frekuensi. Itu hanya sekitar 10%. Jawa Bali akhirnya saat ini hanya sekitar 10% ke bawah. Itu pembangkitnya, retail. Nah, retail udah dijual Pak Danes kan 2010. Kalau mau cek itu yang misalnya yang gede itu di SCBD itu di Pak Tommy Winata secara wholesale market, ya kan. Yang lain-lain yang kecil-kecil ketengan yang dalam bentuk token itu kalau kita beli listrik di Alfamart, di gerai-gerai itu kan gitu. Ada juga yang masih konvensional, tapi itu semua sebenarnya sudah di bawah retail swasta. Nah, pada saat persidangan MK terjadi perdebatan, wah ini kan jadi lebih murah pembangkitnya loh, itu saat tender memang murah di pembangkit rata-rata murah 500 per kW. Tetapi ya komponen biaya operasi ini yang menentukan pembangkit dan retail, bukan transmisi. Bukan transmisi. Transmisi itu beratnya hanya kuli panggul aja membawa listrik dari pembangkit dibawa ke retail. Akhirnya terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Karena ya listrik ini kan exclusive right. Exclusive right atau monopoli alamiah. Monopoli alamiah ini kalau dipegang oleh BUMN dengan visi yang kuat dari para pemimpinnya, maka ini adalah sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 pembukaan UUD 45 itu. Untuk semangat etatisme, nasionalismenya itu. Bahasa Islamnya untuk semangat takjil khuruj, ideologi Islamnya. Kembali lagi itu untuk kebutuhan rakyat. Tetapi pada saat ini dipegang oleh swasta, ya udah komersial good. Yang tadinya public good, ya seperti di itu tadi hadis riwayat tadi, itu kan hadis riwayat Ahmad tadi, itu kan menjadikan air, ladang, dan api ini sebagai public good, sebagai infrastruktur, sebagai kebutuhan rakyat banyak, makanya tidak boleh diserahkan kepada orang per orang. Nah, tetapi begitu kemudian seperti ini, maka menjadi komersial good. Nah, kembali lagi ke naskah akademi. Makanya pada saat putusan MK nomor berapa ini? 001 minus 021 minus 022 garis miring POO minus 1 Romawi 2003 tanggal 15 Desember 2004, undang-undang yang akan meliberalkan dan memprivatisasi PLN itu dibatalkan secara total oleh Mahkamah Konstitusi. Karena ya itu akan menuju liberal, dan liberal ini akan tidak terkendali. Nah, sekarang kita ketahui bahwa Menteri BUMN beberapa hari yang lalu atau minggu yang lalu mengumumkan dibentuknya tim percepatan subholding, pembentukan subholding PLN. Apa artinya? Itu ada di naskah akademik yang saya ceritakan tadi, yang lahir 25 Agustus 98 itu. Persis. Perkara sekarang mau dikatakan enggak, dikatakan itu bukan barang yang sama, terserah saja. Tetapi kalau Anda buka-buka itu white paper di poin 45 sampai 55, silakan baca apa yang dikatakan Erick Thohir itu plek persis. Bedanya hanya apa? Bedanya kalau Erick Thohir mengatakan itu subholding pembangkit sendiri, subholding distribusi retail sendiri, kan begitu. Kemudian subholding transmisi, awalnya ada loh itu, subholding transmisi itu, jadi 3 dia menurut Erick Thohir itu, ada 3. Kalau yang white paper ini, itu hanya 2, yang pembangkit dengan distribusi ini dijadikan satu subholding, kemudian diberi nama Perusahaan Listrik Jawa Bali, PLJB, kemudian yang transmisi, itu subholding tersendiri, kalau white paper namanya PTJB, atau Perusahaan Transmisi Jawa Bali. Seperti itu. Jadi bedanya cuma ya pengelompokan saja, dan yang saya lihat, yang Erick Thohir ini, untuk transmisi ditunda. Nah, ini kira-kira perkiraannya kenapa yang P2B ini akan dipertahankan. Itu artinya masih akan tetap memberikan subsidi.
subholding sudah dibikin, tapi kira-kira seperti itu. Nah, ini saya nanti akan kalau P2B nanti dilepas akan terjadi MBMS, multi buyer multi seller. Sekarang kan nggak pernah itu terdengar itu teori-teori itu. Padahal saat awal zaman Pak Adi Satria, multi buyer multi seller, unbundling horizontal vertikal, itu kan menjadi pembicaraan hari-hari. Sekarang nggak ada, tapi mereka merangkak untuk menghabisi PLN. Kira-kira itu. Dan ya ini saya lihat ya beliau-beliau ini kok belum pada datang ya. Ya bolehlah, saya rasa apakah terserah sambil nunggu beliau-beliau apakah nanti mau tanya jawab dulu, terserah kepada moderator nih Mas Kahar untuk mengaturnya. Tetapi itu yang saya sampaikan tadi baru sebagian loh ya, baru sebagian, belum semuanya. Tapi intinya ya saya ini berangkat karena masuk keluarga besar PLN, keprihatinan jangan sampai seperti Napokor. Napokor itu begitu bubar, rakyatnya sorak-sorak, hore Napokor bubar, syukur. Kan waktu itu juga kayak di PLN, ada banyak perkeliru dan sebagainya. Bubar. Tapi begitu listrik naik sampai 3-4 kali, baru teriak. Kemudian Serikat Pekerja Napokor ikut teriak juga, oh iya gak bener, oh itu digoblok-goblokin tuh. Serikat Pekerja Napokor itu digoblok-goblokin oleh masyarakat Filipina itu. Ya, tapi di Napokor sana Presiden Arroyo ikut main. Jadi dia malah komandan kartelnya itu si Arroyo itu. Dan sekali lagi perusahaan yang sudah unbundling privatisasi secara otomatis menurut DPDAL ya di MK itu akan terjadi kartel. Enggak kemudian diharapkan menjadi unit-unit tersendiri, persaingan bebas, enggak ada itu. Langsung kemudian berkartel ya, kemudian memonopoli kelistrikan. Nah, sekarang ini sudah monopoli, cuman ditutup dengan subsidi. Pada saat nanti sudah nggak kuat, ini kemudian itu subholding ini selesai, aku yakin listrik akan melonjak. Ya, bahkan seperti Cameron, seperti yang saya gambarkan tadi, itu masalahnya, keprihatinan kami itu seperti itu. Itu, makanya kami menggelar acara ini. Kira-kira seperti itu. Syukur-syukur nanti setelah itu, ya masyarakat mengadakanlah studi-studi itu gimana. Ini semua kejadian di negara-negara yang sudah meliberalkan kelistrikan itu, yang tadinya perusahaan listrik negara diliberalkan akan seperti itu.